Halo teman-teman semua, nama saya Mulia Primanta. Di video ini saya mau sharing bagaimana caranya kita merespon customer yang menawar harga dari produk atau jasa yang kita jual. Jadi seringkali ketika kita menjual suatu produk atau jasa, customer itu banyak yang meminta diskon atau mungkin menawar supaya harganya lebih murah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuat si customer tersebut tetap mempertimbangkan harga yang kita jual, dan harapannya lagi terakhir customer tetap membeli produk atau jasa yang kita punya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu alasan kenapa si customer ini menawar harga yang sudah kita berikan. Jadi misalkan nih kita mempunyai produk atau jasa dengan harga katakanlah 1 juta. Si customer itu minta harganya lebih murah, misalkan katakanlah 800.000, 700.000, atau mungkin 500.000. Nah, biasanya si customer kalau dia misalkan mengatakan bahwa oh di kompetitor ini atau di penjual ini harganya lebih murah, misalkan katakanlah di tempat lain jualnya 700.000 seperti itu. Nah, kita responnya seperti ini. Nah, kita bilang bahwa kita tidak tahu bagaimana kualitas di tempat lain, apakah mungkin sama dengan kita atau mungkin kualitasnya lebih rendah. Sementara yang kita punya adalah seperti ini. Jadi kita jelaskan lagi lebih detail kepada si customer kenapa kita menjual dengan harga 1 juta. Apakah mungkin karena proses pembuatannya yang rumit? Jadi kita jelaskan misalkan, oh saya memberikan harga sekian karena memang proses pengerjaannya itu rumit dan memakan waktu yang lama. Seperti itu. Jadi kita jelaskan seperti itu. Nah, atau mungkin memang bahan bakunya itu yang berkualitas. Jadi silakan disesuaikan dengan apa yang kita jual. Jadi dengan begitu, customer tentu saja akan berpikir ulang, mempertimbangkan ulang mengenai harga yang kita berikan. Oh, dia akan berpikir bahwa oh ternyata di sini harganya sekian karena ada kualitas dari produk atau jasa yang diberikan. Seperti itu. Dengan begitu maka si customer akan lebih paham dan maklum dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga kemungkinan besar mereka tetap akan membeli di tempat kita. Karena mereka tahu bahwa ada kualitas dari barang dan jasa yang kita jual, seperti itu. Nah, lalu biasanya motif keduanya adalah memang si budget dari customer ini tidak mencukupi. Jadi misalkan kita jual dengan harga 1 juta. Si customer terlihat tertarik, namun budgetnya dia tidak cukup. Misalkan dia budgetnya hanya 500.000 seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya customer tetap memesan di tempat kita? Caranya kita berikan produk sejenis yang memang speknya lebih rendah dibanding yang pertama. Jadi misalkan kita punya nih yang bagus dengan harga 1 juta, sementara budgetnya 500.000, ya kita berikan nih yang jenis lain. Misalkan produk lain atau jasa lain yang mungkin speknya tidak terlalu tinggi, seperti itu. Jadi kita tawarkan juga, oh kita punya nih produk atau jasa lain dengan harga sekian, dengan harga 500.000, tapi speknya lebih rendah. Misalkan kita beritahukan speknya seperti ini. Nah, jadi si customer juga tahu bahwa oh kalau dia membeli dengan harga 500.000, dia akan mendapatkan spek produk atau jasa seperti ini. Kalau dia membeli dengan harga 1 juta, dia akan mendapatkan spek yang lebih tinggi, misalkan seperti ini juga. Nah, dengan begitu maka customer akan mempunyai pilihan. Dan dia tahu bahwa harga 1 juta itu speknya lebih tinggi dibanding yang harga 500.000. Dengan begitu dia akan tahu bahwa oh kalau dia misalkan mengeluarkan sesuai dengan budgetnya 500.000, dia akan mendapatkan yang spek 500.000 seperti itu. Dengan begitu maka tentu saja kemungkinan dia memesan di tempat kita akan jauh lebih besar karena kita memberikan produk atau jasa yang sesuai dengan budget mereka. Seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu ya apa motif dari si customer tersebut. Apakah karena dia hanya sekedar membandingkan dengan penjual lain agar mungkin dia mendapatkan diskon, atau mungkin memang budgetnya dia terbatas, seperti itu. Jadi dengan kita mengetahui alasan dibalik dia menawar harga dari produk atau jasa kita, maka kemungkinan kita untuk closing customer tersebut akan jauh lebih besar. Seperti itu. Jadi dengan begitu produk kita akan tetap laku bagi si customer tersebut. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menjual produk atau jasanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.